يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الرحمن الرحيم. يا خبير Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan kehidupan itu kita masih bisa datang ke tempat kegiatan kajian majelis kita ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu eksis dan istiqomah kita sampai kapanpun, bahkan sampai hayat kita hendaknya. Kenapa seperti itu? Karena majelis ini adalah majelis ilmu, majelisnya para malaikat, majelisnya para nabi dan rasul, majelisnya para anbiya, orang-orang soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Ketua yang sama kita hormati beserta pengurus dan jajarannya Majelis Taklim Kelurahan Anduring. Masya Allah. Ini ya jaranglah majelis taklim tuh yang di rumah gitu kan. Nah, kini di rumah kan luar biasa tuh.
Iya, rumah ke rumah lele. Ini ada nilai tersembunyi agar di rumah itu mendapat barokah. Basuh agamanya berkah, gitu. Basuh awalnya barokah, gitu kan. Jadi mudah-mudahan hidangan yang tuan rumah hidangkan itu adalah menjadi amal soleh dan amal jariah serta amal-amal kebaikan bagi tuan rumah hendaknya. Kemudian yang sama kita hormati ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang hadir bersama kita, dan juga Ketua Majelis Taklim Koronggadang hadir bersama kita mendampingi. Sekretaris Kecamatan. Masya Allah, Sekretaris Kecamatan ya. Oh, luar biasa. Sekaligus. Kami kenal di buyanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu bisa kita bertemu dengan izin Allah, karena memang padat agenda dari pagi tadi belum pulang, pas pulang langsung berangkat kata beliau. Siap insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan ridhonya. Kalau nama ya biasalah, Erman Tanjuang. Suku Tanjuang. Oh, Masya Allah. Bako. Kan encak kenalan badusana awak dia, ya kan? Alhamdulillah, Erman Tanjuang, kampung asal di Pasisi ya. Orang Pasisi nak ada ketujuh Jawa dan dia orang Padang. Oh, harum. Tiuk sebentar saya ke situ tu mah. Alhamdulillah, anak dianugerahkan Allah 4, istri 1. Jadi balian. Yang mana kok? Orang rumah. Alhamdulillah. Beliau juga masih orang Minang, lain darah Minang juga. Dan anak yang besar, mohon doa, berkat doa ibu-ibu semua. Alhamdulillah sekarang udah nyampai di Al-Azhar di Mesir, tanggal 11 kemarin. Itu berkat doa ibu-ibu solehah semuanya, yang luar biasa, tiada henti-hentinya. Yang nomor 2, mohon doakan juga ibu, sekarang dia kelas 3 dan mau menyusul abangnya ke Ummul Qura insyaallah. Alhamdulillah, kita doakan anak-anak kita semoga dia selalu istiqomah dalam ilmunya. Menghadapi tantangan yang sangat luar biasa sekarang ini. Ya, berat sekali. Ibu-ibu sekalian, makan apa lu kau? Oh, alhamdulillah. Oh ya, Masya Allah. Jazakumullah khair, jazakillah. Syukran. Baik, ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di akhir tahun 2024. InsyaAllah kalau Allah izinkan sabantalai 2025. Hitungan matematikanya umur awak bertambah, hakikatnya berkurang. Hitungan matematika angkanya umur awak tambah atau matematikanya. Kalau dulu kini kau 2024 kau umur awak 60, besok 61 tu. Kalau dulu 59, 60 tu. Itu hitungan matematikanya. Tapi jatah hakikat kehidupan kita di sisi Allah itu lebih kurang. Kalau 60, kini umur awak lah 29 hari kan. Berarti tinggal itu. Oh, sakit lah. Enggak sebentar. Enggak baralah dah. Siap-siap. Jadi oleh sebab itu yang penting bagi kita bermuhasabah diri. Maka jangan sampai kita terlena dengan situasi dan kondisi. Jadi ambo bersyukur lai MTI Majelis Taklim ko marak di Kota Padang. Itu sangat luar biasa itu. Karena majelis ilmu kan, majelis taklim kan alama itu ilmu. Jadi majelis ilmu. Itu ilmu itu sangat luar biasa. Boleh ibu nanti dilihat dalam kitab-kitab itu bahwa
Orang yang berjalan mencari ilmu itu, datang hadir ke majelis ilmu itu, ini hadisnya udah populer itu, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Salangkah kaki awak itu pahalanya sama puasa setahun dan sholat puasa sunnah makasih itu, dan sholat sunnah malam setahun. Amin. Salangkah baru tuh. Jarang orang yang melangkah cik kakinya. Kan ada orang enggak? Rata-rata 2 kaki. Tapi ada yang 3 bagai gitu kan. Anggaplah 2 kaki gitu kan. Salangkah. 1 langkah saja itu pahalanya sama dengan pahala puasa sunnah setahun dan sholat sunnah malam setahun. Kan luar biasa tuh. Ibu pernah puasa sunnah setahun tak berhenti? Tak pernah dah? Lu coba lah dah? Sama, lu coba lah dah. Ndak talap dah wak dah. Sedang puasa Daud, saya wak tu payah jo. Senin Khamis kadang ndak terlakuan kadang kan. Ndak tertekan dah wak. Kini itu setahun tiada berhenti. Tu salangkah baru tu. Jadi ibu-ibu kalau ada majlis awak hadiri. Hujan hari berpayung. Kalau licin jalan bertungkek awak. Gitu caranya. Kalau kalam hari pakai suluh. Dulu suluh nama gini senter gini senter itu. Nampak kok awak hadir. Kalau ndak hadir ayo gi kue nak dapat dah itu kan. Ada satu sedekah nak. Iya, luar biasa alhamdulillah. Jadi ternyata ibu-ibu hadir di majelis taklim itu besar pahala yang disiapkan Allah. 1. Jadi hadis terus. Yang kedua, bajalan awak pai ke majelis ilmu tu, awak diri ada rumah ke rumah gitu kan. Itu sama dengan fi sabilillah. Hadisnya sahih jo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Luar biasa itu. Jadi berjalan awak kini ko sama je berjalan menuju sarugo. Jangan sameh lo ibu lai. Kalau andaikan Allah takdirkan namanya malang tak dapat ditolak mujua, tak dapat diraya. Malang tiba dia awak gitu kan. Maninggal awak. Itu fi sabilillah. Luar biasa itu. Kan ada riwayat yang menyatakan itu. Ada seorang yang pembunuh. Udah 99 orang yang bunuh sampai 100. Dia ingin taubat, ingin cari ilmu. Disuruh pindah. Lai bisa ditaubat embo diterima lai. Bah syaratnya harus barangkit resiko. Tu ada majelis ilmu situ tu. Pai kanin. Pai kan doriang nen. Digitulah bahasa Kuranjanya kayak gitu kan. Barangkit dia dalam perjalanan meninggal. Bau kuah. Kecek malaikat azab bawa ke nerakonya banyak orang kau. Kecek malaikat rahmat dah bawa ke surganya kan tahu baik tu mah. Akhirnya diukur kama dake kama jauh. Ternyata dia sudah dekat ke majelis ilmu. Dakhalatil jannah. Bawa dia ke surga. Diterima tempatnya tu. Iya. Belum hadir di majelis ilmu, alun mandanga bab ilmu, sia ustaznya lun tahunya lah doh. Alun basobok je majelis ilmu tu doh. Masih dalam perjalanan maningga. Kan luar biasa tu. Dakhalatil jannah. Itu hebatnya awak hadir majelis ilmu tu. Jadi kalau ada wirid, ada majelis taklim, hadirilah ibu-ibu. Baik di kecamatan, di kelurahan, di kota, di mana saja. Kalau tidak ada yang penting bana yang harus kita tinggalkan, maka pergi kita ramai-ramai. Itu adalah sesuatu hal yang terbaik. Jadi kalau ada bertanya boleh, Bu. Ibu-ibu sekalian, majelis taklim rahimakumullah. Kemudian karena kita sudah berada di penghujung tahun, yang perlu banah bagi awak adalah 1, muhasabah diri. Muhasabah diri kita. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingi-ingi kana-kana hitung-hitung dirimu sebelum datang masa perhitungan dari Allah. Allah pasti akan membuat perhitungan dengan kita tentang kehidupan kita. Jadi muhasabah diri awak. Labarah awak banyaknya untuk berbuat ibadah.
bara banyaknya awak kebakatu menonton di rumah, bara banyaknya mak awak membuka WA gitu kan. Pacebo WA ya, WA piaman WA. Lah bara banyaknya awak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Karena umur kita nanti akan dihisap. Bu, halo. Lama ngantuk, Bu? Halo, Le. Tekan soto nak. Nampak Pak Ustaz. Oh gitu. Labarah banyaknya awak mengeluarkan, mengundurkan atau memubazirkan umur awak. Umur kita ini tidak akan dihisap. Akan dihisap itu. Jadi umurnya tidak gratis. Allah pasti akan hisap. La tadallu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, Anda akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur. Ngenge itu umur awak kalau kini 60, 70. Apalagi kalau awak lah umur kok, ikut ibarat matahari kok. Kata bi itu le condong. Kata enam lah ya. Lah kata enam gitu kan. Ada kacondong lah gitu kan. Macam-macam beragam. Namun semua itu adalah rahasia Allah. Tapi ingat bahwa jangan kita sia-siakan umur kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Selagi bermanfaat buat umat, lakukan. Selagi bermanfaat buat umat, buat agama, kerjakan. Nggak usah pikir-pikir yang lain. Nyo kadang-kadang kan bahkan ndak ada orang doh, ndak ada kawan doh. Berarti karena kawan waktu mah. Banda pai wirid niam, ndak ada orang masjid itu. Yo datanglah wak orang mah. Datang sadonya tu orang tu. Banda hadir majelis taklim tu. Malih wae ndak berorang dah. Jadi kita ini berbuat karena Allah, bukan karena orang. Iya, kalau karena orang berarti itu namanya ria. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya. Ria itu berbuat, mohon maaf. Ini nama. Ini dari sifat, bukan nama ya. Ini dari kesifatan. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Jadi hati-hati juga. Jangan sampai kita berbuat itu tidak karena Allah. Tapi lakukanlah. Innamal a'malu binniyat. 1. Muhasabah diri untuk masa yang akan datang. Jadi selagi bermanfaat, lakukan. Selagi berfaedah, buat. Tidak ada yang mubazir. Tidak ada yang mubazir. Oh, sholat sunnah itu kan. Kalau italok sholat sunnah itu buik lah sebanyak-banyaknya. Kalau italok. Antara maghrib dan isya itu banyak sholat sunnah itu. Kalau italok kerajaan. Tidak ada batasannya. Malam juga kayak gitu. Kan banyak itu. Nah, cuman sholat sunnah yang tertentu kan memang ada. Sholat sunnah rawatib kan mengiringi sholat fardu. Mengiringi. Luar dari itu banyak sholat sunnah. Itu namanya kita bermuhasabah diri. Jadi bersyukurlah kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Manfaatkan umur kita itu. An umrihi. Karena Allah akan tagih. Allah akan minta itu semua. Yang kedua, yang terpenting bagi kita di akhir tahun ini adalah bagaimana kita membentengi diri sebagai umat. Bu, halo. Mengantuk, Bu? Maka lontong oleh. Akhir tahun biasanya sering umat Islam itu latah. Latah itu apa tuh? Ikui-ikuian. Bondong ayah, bondong dadak. Awak tak sorong, kurang tak gak. Kalau orang tak sorong dah ada. Ku awak tak sorong, orang galak. Samo jo baliang-baliang, kama angin kencangnya, kasih itu loh. Ndak punya pendirian. Umat Islam ndak boleh kayak gitu. Ada aturan dalam Islam itu. Aturan dalam Islam tuh 1, ndak boleh mengikuti umat yang lain. Nah, sekarang kan 25 itu Desember. Biarkan saja saudara kita itu. Dia ibadah. Umat Islam tidak perlu. Tidak ada keperluan kita di situ. Tidak ada. Mereka itu ibadah. Ingat, ibadah. Ibadah tuh.
Ingat tuh, ibadah. Masa ibadah dia ikut kita? Kan tidak mungkin. Termasuk mengucapkan. Apa yang diucapkan? Jadi terutama kok anak-anak muda-muda aku yang latah tuh. Awak kan bakawan sama ya. Iyo bakawan. Nabi kan bakawan dulu tuh. Tidak ada Nabi mencontohan tuh. Nabi juga banyak teman-teman beliau, para sahabat juga seperti itu yang berbeda agama. Tapi tidak ada. Tidak ada melakukan. Makanya disitulah Buya Hamka almarhum yang mulia, beliau mengeluarkan fatwa 1981 dulu. Karena umat Islam ko lalabih benar latah lai kui-kuian la satu lo bagai. Maka beliau sampaikan umat Islam haram hukumnya mengikuti ataupun membuat proses ataupun menjadikan itu terjadi. Tidak boleh. Apa aja menteri agama waktu dia. Tuh. Jadi kita berbeda dalam bukan BA tidak boleh sebut ya. Kita umat beragama. Ingat itu. Kecuali kalau kita tidak beragama. Ini jadi ibu sekalian perlu pahami Rabbi zidni ilman. Apa tuh bu artinya? Ya Allah berilah turunkanlah aku ilmu. Yang keduanya warzuqni. Apa tuh artinya? Paham. Ingat bu, ilmu banyak kalau tidak paham. Itu ubilih itu. Ubilih itu pasal kampung bu kok. Iblis. Itu. Iblis itu lebih santiang dari awak tuh. Lah dulunya surga dari awak. Awak belum pernah mencari surga sul benar dah. Inyolah dia lah senior dari awak. Lah ratusan tahun dalam surga. Tapi paham dah ada ilmu banyak. Apa akibatnya? Bukan keluar, dikeluarkan, diusir. Disuruh sujud ke Adam. Masa? Kan menantang tuh. Masa kami sujud ke Adam, ada engkau kepatang kau berua. Kami duluan, kami sujud. Kami ruku, kami zikir, kami taat kepada Engkau ya Rabb. Buat apa lagi diciptakan? Apa bantahannya? Khalaqtani finnar. Kami diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Inyo diciptakan dari tanah. Masuk sianyo, siawe, gitu. Ndak mungkin nih saya gitu kan. Ndak mungkin lah kami kan kenyoh don. Ndak ada itu don. Anggap remeh tu orang kau sadolah Mantang-mantang awak balabiah. Di situ kanainya ilmu banyak, paham ndak ada. Jadi bukan keluar, dikeluarkan. Lah ratusan tahun di surga. Awak lu pernah masuk surga doh. Cita-cita masuk surga, banyak lo perangai oke. Kan ndak masuk tu doh. Jadi elok-elok sewak. Nah, jadi karena kita umat beragama, istiqomahlah dengan agama kita sendiri. Istiqomah itu tidak ada. Ya bu ya, pendirian, teguh pendirian. Itu yang tidak punya. Nah, itu yang sama maling-maling yang terbukit tadi itu. Tidak ada salam lintas agama. Tidak ada dalam Islam, tidak ada. Dalam Islam itu lengkap sudah. Assalamualaikum. Apa artinya itu bu? Keselamatan atas kamu. Bilo saya pagi, petang, siang, malam sambil lalu, sambil manga sajonyo. Nah pokoknya selamat. Selamatnya ba'ah warahmatullah. Dengan rahmat Allah. Ibu, awakku kalau ndak berkat rahmat Allah nanti ndak bisa masuk surga dah bu. Ndak tahu jual amal awak tahu bara banyak amal awak bisa dibagi surga tu. Ndak bisa. Tapi rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah makanya Indonesia pun merdeka. Kan dituangkan dalam undang-undang. Nah, coba bayangan itu. Masuk bambu runcing melawan meriam. Kan tidak masuk akal itu doh. Tapi berkat rahmat Allah. Kecuali kalau meriam belina gitu kan. Mendingan lah. Ini senjata hebat. Je bambu runcing tuh. Kan tidak masuk di akal doh. Tapi Allah kuasa di situ. Iya. Rahmat Allah yang maha wa barokah, yang diberkahi. Dan itu doa awak tarui. Jadi lengkap dalam Islam tuh. Jadi ibu-ibu, kalau andaikan ditakdirkan Allah sebagai awak sebagai pejabat, sebagai pemuka, sebagai tokoh, salam cukup selesai cik tuh. Ndak usah ditambah. Haram hukumnya. Rusak akidah.
Dalam salam itu ada tauhid. Dalam salam ada tauhid. Hati-hati itu. Allah di sana itu. Awak kadang lagi bana percaya enggak itu kan. Susah. Jadi ange-ange balapean dalam Islam tuh. Ngenge cayam juga kampung itu kan. Ngenge cayam tuh kan. Pas keluar tuh tanggung nge dah. Sudah itu melempem saja gitu kan. Hati-hati itu. Enggak boleh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai. Enggak perlu ditambah dengan yang lain. Terlepas kita sebagai apa saja. Hakikatnya kita ini adalah hamba Allah. Mengabdi kepada Allah. Diizinkan Allah awak sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu nilai tambahan. Yang wajibnya kita taat kepada Allah. Oh sebagai ini, sebagai itu adalah tambahan. Tambahan itu sunnah. Yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Paham bu? Tuh. Hati-hati itu. Yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Yang wajib itu tidak ada toleransi itu. Jadi dalam agama, dalam ibadah, dalam akidah itu tidak ada. Pahami toleransi itu bagaimana? Boleh ibu cari, ambil cari dalam kamus. Apa makna toleransi? Nyo kadang-kadang orang toleransi ku yang bermain kok. Inyo sendiri yang menginjak-injak toleransi itu. Toleransi itu membiarkan. Tidak mengganggu. Jadi kalau inyo ibadah, biarkan. Awak ibadah, biarkan. Jadi keduanya. Jangan ganggu kita. Kan dulu gara-gara itu tuh. Ya Muhammad. Kata orang-orang Yahudi. Daripada ribut saya, hancur awak damai saja. Caranya gimana? Hari Jumat kami masuk masjid. Sama-sama. Besok hari Minggu datang sampai kami deh. Tawar-menawar tuh. Kan ingin damai kok. Akhirnya bingung Nabi. Ditegur sama Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Ana kali sampean, ana kali kecian la ya'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jelas tuh. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah. Lakum dinukum waliyadin. Jalih. Tuh, enggak ada tawar tuh. Agamamu untukmu, agamaku. Hang bara hang, heng bereheng. Gitulah. Jadi hitam putih ya dalam akidah tuh, dalam agama tuh. Ndak ada abu-abu tu. Sekarang ulah, sekarang balui kan susah tu. Makanya ndak boleh. Para ulama yang istiqomah itu mengecam itu. Ndak boleh. Salam lintas agama tidak ada. Doa bersama tidak ada. Masa dibacakan kalam Allah, Al-Quran. Beko dibaca Allah kalam manusia. Berarti sama kalam Allah dengan kalam Allah. Ndak boleh. Salah kalam manusia dengan kalam Allah, enggak boleh, hati-hati itu. Jadi boleh kita toleransi, tapi jangan toleransi yang kebablasan. Jangan merusak. Itu makanya tadi kuatkan benteng kita. Bukan kita saja ibu, anak-anak awak, cucu awak. Boleh ibu cari nanti dalam surah Luqman. Surah 31 mulai dari ayat 3 balik sampai ayat 9 balik. Luqman. Itu yang utama, pertama bana ane sampaian. Itu tauhid itu. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Belum diajarkan sholat, belum dikenalkan sosial, belum disuruh manga-manga. Tapi tauhid. Tauhid dulu tuh. La tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau pocong boleh munjuk bu, apa ada bu? Ya biasa saja tuh. Awak dah duduk di kursi ku mah. Kalau enggak kau lekap pira dan kepecora mati encok pakai lenu ku mah. Ada kau tanya boleh bu? Gitu. Awak kan dialog biasa saja. Jadi hati-hati. Tolong jaga tauhid anak-anak awak. Kalau awak alah kue lah yakin awak, lah hakul yakin. Yakin tu empek lah pemahamannya tu.
Kajian ilmu tasawuf kayak gitu tuh, ilmu tauhid. Ada yakin tuh biasa tuh. Itu tataran awam tuh. Nanti kalau dia banyak ilmu, banyak iman, banyak tambah terus, nanti jadi dia muncul nanti ilmu yakin. Dengan ilmu keyakinannya. Terus naik terus nanti dengan ainul yakin, baru akan muncul nanti hakul yakin. Nah, kalau kita sudah hakul yakin, maka jangan sampai lagi goyah diri kita. Makanya awak yakin, malahan hakul yakin awak. Kalau manusia-manusia yang berada di luar itu hakul yakin dia kepada Allah, betul-betul duduk tauhidnya, tadanga sorozan pastinya datang ke rumah masjid dan musola, pasti. Bahkan kok banyak berserakan manusia baru karena tauhid itu benar yang rapuh. Itu kunci. Oh, itu bukan main-main nih, Bu. Lebih kurang 3 tahun Rasul sebelum hijrah ke Madinah, itu tauhid itu. Di Mekah itu. Duduan dulu, mantapkan kuean dulu, pondasi umat itu, pondasi itu. Kalau sudah kue, sudah betul-betul istiqomah, barangkali lah. Makanya anak dari TK, CD, SMP, SMA itu kuean dulu. Lah kuenya, silakan mau kuliah kama. Baiklah. Mau ke luar negari jadi yo. Mau ke mana saja jadi. Syaratnya apa? Dia sudah kokoh. Sudah kokoh. Pondasi sudah kuat. Kalau ndak, jangan diarok, pulang di situ murtadnya tuh. Basirak saudaranya. Hati-hati. Ambo masih takanat dosen ambo dulu. Profesor, lupa nama beliau. Kalau tidak salah beliau masih hidup. Beliau S3 di Jerman. Kata beliau membuat disertasi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang orientalis mah anti bismillah tuh mah. Dicoreng langsung. Coreng langsung. Ulangi. Apa kata beliau? Gara-gara ikut keyakinanmu kau berubah tidak bisa berhenti salah. Gue langsung. Beliau beasiswa di Indonesia kan. Akhirnya dibujuk. Ganti, kalau tidak diganti, yang keyakinanmu tidak bisa diganggu sih. Itu yang penting. Kokohkan. Jadi diri awak, keluarga awak, sanak famili awak, keturunan awak jaga. Awak nak menjaga ibu. Kalau tidak awak sialai, mungkin awak banyak terdengar kini kok tawuran luar biasa bu. Ngeri kita melihatnya. Tawuran. Atau anak siapa tuh? Nah awak ada ayah ada mandi itu. Pasti dong. Gak mungkin nyulai dari batang pisang itu dong. Ada ayah zaman deh itu. Narkoba, LPG, apa namanya? LPG gas ya. LGBT kini lah 18.000 di Sumatera Barat. Malu awak sebenarnya. Tapi baiklah. Coba. Dan itu dibayar. Didanai oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Tidak mungkin itu. Masa laki sama laki? Itu memutus mata rantai turunan itu. Perempuan sama perempuan. Bila lo kepada anaknya kok. Sunatullahnya tidak ada di situ doh. Laki itu lebih ada dari orang gilo lah. Orang gilo saya tidak itu tuh doh. Itu. Iya tahulah. Jadi oleh sebab itu makanya awak bentengi. Bapak Ibu, awak bentengi anak-anak awak. Selain itu tidak ada. Apa bentengnya? Makanya sharing di mana-mana, dialog, pertemuan-pertemuan, kajian-kajian itu kan orang-orang keluhan, caranya mengatasi tawuran ini segala macamnya. Fungsikan 3 rumah. Nah, kalau ibu ingin melihat dalam YouTube saya ada itu. Khotbah di mana-mana saya sampaikan itu. Rumah tangga maksimalkan, rumah ibadah maksimalkan, rumah sekolah maksimalkan. 3 rumah itu saja jadi itu. Kalau itu dimaksimalkan, insya Allah, oh yakin. Anak sebelum keluar di mana? Kan di rumah tangga. Ada ayah mandehnya, iya kan? Kalau lama hari, mangga kalau aja lah. Tawuran rata-rata kan sepertiga malam. 12, 1, jam 2, jam 3 menjelang subuh. Malah ada ibu-ibu jamaah bapak-bapak bagai yang sudah tagaduah. Yang sudah menyakiti, yang sudah merusak, itu di Kuranji kemarin rumah orang jalan tiang.
patang atau malam tadi tabilo tu. Anak masih tawurannya ke tu. Sepanjang ko nya membawa pedang celurit tu. Nyo gituan ke jalan tu. Barapi di buat tu. Bab yo semurai tu. Banyak ke panik di buat tu. Nya dah seorang berdua tu, berombongan. Jadi hati-hati. Jadi kita maksimalkan. Nah, di ibu-ibu sekalian, makanya ambo bersyukur ada majelis taklim, majelis ilmu ini supaya nanti di rumah tangga itu maksimalkan. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Bawanya ke masjid musola. Dibawa. Kalau awak ke rumah masjid musola, jangan awak saja. Tuh, mulai keluhan cia. Ini nak namu doh. Masuk dak namu anak-anak awak. Anakku seperintah ayah jo mandi. Iya memang dari kete, mohon maaf ibu ya, dari kete. Kalau ambo secara pribadi ibu ya, dari kecil ambo bawa, daki ambo solat. Kama semua, kadang-kadang sedang khotbah nyo iya te mimbar tu buke. Itu balah, nana mah. Awak kadang mau tas masjid kadang gaya-gaya lagi nana. Tiba tu mau jadi ribu nunggu gaya-gaya tu kan. Orang berdoa ribu itu kadang, orang azan kadang ribu itu. Gaya-gaya apalagi nana. Cuman salah bahasa tukar berasa gitu. Jangan diusir anak dari masjid. Dah boleh diusir do. Jadi dibawanya. Jangan kayak dukun awak. Bekon nak namu dah. Kan bekon nak namu cubalah dulu. Dibawanya. Jadi kalau awak ke rumah saji, ke musola ibu, bawa jagoan, buat perjanjian. Nak besok bangun pagi subuh ya. Yo mah, kau nak namu kau bah? Angke saya semua, angke, nak namu angke. Subuh besoknya takut itu mah. Siram ya. Iya, siram. Hukum tu kan membuat jerah. Awak kan, biarlah nyoketek baru. Kuah. Nyoketek baru. Dari ketek, kau nak diajar. Kalau gaya payah wajah tu mah. Dia disampaikan 10 hilang. Enggak sikon enggak tempat lain gitu kan. Jadi oleh sebab itu kuatkan pondasi awak. Kuatkan. Kalau ndak kuat, wallahu alam. Pasti rapuh. Jadi mohon sekali lagi ibu-ibu sekalian, anak-anak awak, anak-anak kita, cucu-cucu awak, mari. Ndak do anak awak, nyo kadang-kadang do. Kan anak kami do Mas nyo. Ndak anak cucu awak do Mas. Kalau model itu Nabi. Berang Yo jadi kunci nantinya punya. Nah, itu. Jadi makanya kalau awak mendidik anakku, samu jura main bola. Sapakai awak sadonyo. Bola aku kadi golkan ke gawang awak tu ke lawan tu. Lawan kan? Makanya semangat awak sepakai awak menggiring bola tu. Ini ndak ada berang-berang ada. Ambo kalau nak ambo ada yang memberangan memang salah dia, perlu tambah kok. Makanya gitu caranya. Kau ndak gadi tambah lah berang awak makanya jangan dibuik. Itu tanda sayang orang kawak tu mah. Jadinya ndak dapat belaan doh. Kau ndak ayah memberang, induk membela. Induk memberang, ayah membela. Beko tentu dapat kaduannya lah. Akhirnya beko ayah aja mendeh, beko ndak cocok. Ndak ada ceritanya. Tak kalah ayah memarahi anak, memang dia salah, ibu diam. Diam. Kalau nyo mengadu ke ibu, sampaian lelok. Apa kesalahannya? Besok yang diulang lagi ya. Itu tanda orang sayang sama kita itu. Itu. Biar awak sabananya bukan berang, cuma menasehati. Bantu aja mau ditunya tuh. Bantu mungkin posisi awak berang gitu kan. Berang, sebenarnya kan berang itu kan tidak ada dalam Islam. Ghadab namanya itu. Ghadab tidak ada dalam Islam. Yang ada itu kan menasehati, mengingatkan. Cuman caranya mau itu. Kan cara masing-masing. Jadi oleh sebab itu tidak ada marah-marahan. Kalau memang anak itu ingin menjadi anak kita yang soleh dan soleha, maka kunci bagi kita harus sepakat untuk mendidik dan menggiring dia kepada yang lebih baik. Harus sepakat. Kalau enggak, nanti kita akan rugi nantinya. Ada tanya Bu, boleh? Jangan payah anak Bu. Jam 3. Ini kan hari Natal. Jadi anakku kalau mengucapkan salam hari Natal bawa orang Islam. Oh itu. Ayo. Yang anak tu atau yang awak kok?
Kalau awak orang Islam. Yo. Tu ada teman awak orang Kristen, Yo. awak kirinya. Yo. Tu banyak salam Jawa dibaca selamat Natal kena. Oh, gitu. Awak tu kami. Kalau basalam boleh. Boleh. Itu kan hubungan sosial masyarakat awak tuh. Ya, tapi banyak Mengucapkan tidak boleh. selamat Natal kan tak boleh. Tidak boleh. Ya, selamat ya, tidak boleh. Baca salam pun kayaknya tidak boleh ya. Kan banyak banget. Menjawab salam pun ada adabnya. Kalau awak berbeda agama, ibu, berbeda agama awak, itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi hubungan sosial masyarakat jalan-jalan. Karena dia ciptaan Allah sama dengan kita. Nyo orang awak orang loh. Nyo makan nasi, awak makan nasi loh. Kecuali kalau makan kayunya, ayolah, makan basi itu ya tuh. Kita sama. Cuman yang ndak boleh itu ada Rasul dulu sedang duduk dengan sahabat lewat jenazah dibawa sama orang. Karena memang jenazah itu tidak bisa lewat seorang, jalan seorang tuh. Dibawa sama orang itu kan. Nabi diri itu, tagak Nabi. Sahabat diri. Terus sampai ke ujung duduk. Rasulullah, kemudian sahabat pun duduk. Tanya, ya Rasul, kenapa Tuhan berdiri? Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Tuhan dengan Tuhan kan beda tuh. Kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah, kata Rasul. Bukankah yang lewat dibawa tadi itu jenazahnya orang yang Yahudi? Ya, saya tahu. Kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Nah, orang mati pun berbeda agama masih dihormati. Boleh kalau orang Hindu. Jadi kalau ada tetangga awak yang yang Nasrani, sakinya tengah malam, gedor-gedor mah, Bu tolong antan ke rumah sakit, awak punya mobil, antan. Kalau tak berdosa awak. Lah 3 hari tak makannya doh. Kalau dia makan barinya, dia bari. Dia makan. Kalau tak berdosa awak, secara hubungan sosial. Meninggahnya, kalau dia boleh disaliak, saliak. Janguk. Boleh boleh antan. Yang tak boleh apa? Allahumma ufir laha. Jangan. Allahumma ufir lahu. Jangan. Apanya ya Allah ufir laha? Ini memang mati dalam keadaan kafir kok. Di mana Allah akan mengampuni. Makanya baca kisah situ anak Nabi Nuh. Lama meninggal pun didoakan. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Ditegur sama Allah tuh. Jadi kalau dalam sudah berbeda agama, itu lain cerita. Jadi kita tidak boleh mengucapkan selamat, apanya yang selamat. Dan inyo memang tidak selamat. Sadang inyo saya pede masuk surga. Tanyalah tuh. Kita kan ada itu teman-teman anak murid awak pun ada yang Nasrani. Kamu yakin masuk surga? Yakin bu ya aslinya. Masa benar ya? Iya. Kalau Tuhanmu nanti menghendaki kamu masuk neraka, tidak mungkin katanya. Coba yang tu, inyo sepede masa awak orang Islam tak pede masuk surga. Coba pernah awak tu yakin, cuman itu awak perbaiki gitu kan, perbanyak amal soleh kebaikan gitu. Jadi tidak boleh kita sebagai umat Islam mengucapkan kalau seandainya memang awak ingin contohnya kan berbuat baik biasa saja. Contohnya kan minjam kuali untuk ke ibu tu kan, tanya lo, bu boleh minjam kuali, tanya untuk masak ayam tu masak kondi Oh tu. Oh masak kondi saja. Ambil asal kondi tu ah, dosa balian lah. Itu caranya. Iya bu. Pernah kalau kejadian dia Pak ya. Iya bu. Tetangga dengan orang. Iya. Jadi setiap lebaran kan yang magi kue kawat. Iya. Makanan. Jadi ketika inyo ada takak kini kan ya anu kebuya. Iya. Hari rayanya kok. Iya. Jadi dia ambo manggaleh, dia pasan makanan dia Pak. Tapi dia awak bertetangga dinyo anda awak terima do biya Pak cekan tu ya. Oh pesan dia. Lontong jambo. Oh gitu. Nah. Tapi dia inyo bari inyo lo kini inyo dek sekolah magi kawak. Oh gitu. Dia jarinya tu ambo dak terima pitinya do Pak. Oh wagi selontongnya. Iya. Oh enggak apa-apa. Itu kan dalam maka kita kalau pingin pun, ini ada ketentuan contohnya kan, hal-hal yang masak contohnya kan. Iya. Idul Adha contohnya kan. Awak korban. Iya. Ini bagi jawi awak. Syarat boleh ulama membolehkan boleh, tapi syarat jawi duit.
Yo. Jadi yo nabi Iya, kami pernah jadi. Ayo, kau nak namu ibu nak namu, dia ngambo. Biar bawa. Jawi dui. Makasih ambo tadi. Ayo. Kan awak barang jahil kayaknya tuh milih itu dia. Boleh, kita memberi sama dia boleh. Di harinya tak kita. Iya. Kita bukan di harinya saja memberi, kapan saja boleh memberi kok. Kalau ini memberi awak, cari yang diberi itu dulu. Enggaknya selalu mantan kue saja. Ya. Kalau contoh kan makanan-makanan yang tak tutui kan dibeli di supermarket, boleh tidak masalah. Tapi kalau makanan-makanan yang dimasak, ini nanti itu perlu ada kekhawatiran kita. Itu saja. Contoh wajan yang dipakai mungkin wajan yang masak babi ataupun anjing, kan? Kalau kita kan tidak boleh itu. Ataupun peralatan-peralatan masak itu yang dipakai untuk yang terlarang, karena itu najis mughallazah, itu berat itu. Itu kalau ada meminjam kuali hawa tu, kalau memang untuk masaknya babi, itu harus disamak dulu. Makanya ibu tanya. Kalau tidak agian saya lah, kami banyak kuali, ada 10 rumah. Itu caranya. Jadi boleh, tapi lihat ketentuan-ketentuan yang ada di situ. Itu ilmu fikih yang mengaturnya nanti, gitu kan. Selagi tidak itu menyalahi hal-hal yang sifatnya yang ada makanan, gitu kan. Makanan itu yang bersentuhan langsung dengan alat-alat masak ataupun ngasih lontong itu kan alat-alat masak tuh, gitu kan. Itu kan perlu kehati-hatian kita juga, gitu kan. Ataupun contohnya kan, mohon maaf, ada bakso, miso gitu kan, pangsit yang dari non itu perlu waspada, jangan sembarang bali. Ibu pastian beliau tuh Islam atau tidak? Kok kembali pangsit tuh? Ndak wan sebut BA dah. Pastian kalau balanjo tuh beliau itu Muslim atau tidak? Ya. Menunjukkan kepada orang Jawa, Ustaz. Ya orang awak salah, orang awak banyak mah. Ya orang awak salah. Atau Muslim boleh, tidak ada masalah. Boleh, Jawa tidak ada masalah. Ini agama itu yang penting, agama. Jadi menentukan bukan suku, tetapi agama. Agama itu nanti akan membawa kepada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Itu yang apa ya? Bu, silakan Ibu. Ibu tadi nunjuk. Iya Bu. Anak awak ketek kalau ayah meninggal. Iya. Jadi kini lah masa dewasa, dia suruh solat, yo tamat yo kan. Iya. Lah ini awak ngeceng kan awak ramai kumbuh kan. Iya. Ini tahu Ustaz ini. Ini yang tahu sangat itu, tahu sangat. Lalaknya hutang emak masuk kampung, menyuruh solat. Iya. Apa jadi awak? Utangnya maka Bu. Lalaknya hutang emak. Oh gitu. Umur lah berapa nih Bu? Umurnya lah 25. Lo ini ya? Alah bini. Lo ini ya? Oh, sepakai saya juga dua ya. Bang, begini Bu. Udah Bu? Sudah. Hubungan anak dengan orang tua tidak ada batas. Sampai ke hadapan Allah pun Allah akan tanya, anakmu. Ya Bu ya. Jadi anak jorang gae, jorang tu, ayah jomande tidak bisa putus dunia akhirat. Mohon maaf ya Bu ya. Suami istri bisa-bisa Bu. Kan banyak mantan tuh. Banyak jando tuh, banyak duda tuh. Tetapi orang tua dengan anak tidak ada mantan-mantannya. Sampai akhirat pun Allah akan hisab, akan tanya kita. Jadi, oleh sebab itu, ibu ndak boleh putuyaso. Satu. Dan kedua, kalau datang ke rumah itu kan saya lihat nenek gitu kan, saya lihat orang tuanya, tetap dingin. Nak, lagi sholat. Kamu udah punya anak-anak, udah gede tuh. Udah punya ayah. Ya, sholat jangan lupa ya. Walaupun di muka awak, yo masnya. Walaupun di muka awak, tugas orang gae tatap. Lupu bengen terlampuk wasingkuan. Ndak ada putus. Itu jawabnya kan. Iya. Bola gadang. Iya. Lalape tanggung jawab amat do kambo. Ada awak di mandanga tahu awak. Iya. Lagi ado yang di badan. Betul. Coba menegurinya kan. Iya. Itu ya nak laku. Betul. Kita bukan menegur soalnya mengingian saya. Anak jangan lupa sholat ya. Ya memang
Pituah orang tua-tua dulu yo dari ketik taraja-raja lah kadang tak bau-bau lah tu taruba tidak kamati jadi parangai. Iyo de biason dari ketik. Mudah-mudahan lah tu besok payah merubahnya. Pi kalau biasa dulu sewaktu ketik ndak biasa ninyo solat do, iyo susah. Umur Yesus. 2 tahun baru ayahnya lah meninggal kan. Iya, Jadi iya. juga ya awak kan. Iya, betul. Awak ada keadaan tadi berusaha mencari makan. Iya. Jadi cari pola hijau kan. Iya, Pulang pagi pulang malam. Iya. Untuk mencari nafkahnya kan. Iya, Bu. Jadi kini kok itulah hari keadaannya awak cari tiap hari-hari itu kan. Kemudian sedikit, Bu. Nah, Doa, Bu. nah, Ingat, Bu, ya. doa seorang ibu yang tulus, tidak ada pintu langit yang tidak terbuka. Nggak ada. Sabit qalbi ala dinik, yang membolak balik hati manusia Allah. Serahkan kepada Allah. Awak usaha. Kalau boleh ibu baca nanti kisahnya Nabi Nuh itu dengan anak beliau. Wih, luar biasa. Mati-matian. Bakajah anak, bacari anak, basalamai anak. Meninggal dalam kekufuran. Meninggal didoakan juga, baru ditegur sama Allah. Itu yang hidayah tuh. Anak awak lah dapat hidayah, mah dapat hidayahnya masih Islam, masih Islamnya. Cuman mungkin Islamnya tuh mungkin ada sholatnya umpang-umpang, kadang sholat kadang indah, sholat kadang-kadang sekali seminggu saya Jumat, atau 2 kali setahun Idul Fitri Idul Adha, atau beko Ramadan bila takana saya, kan banyak macam tuh. Memang itu mungkin proses awak alfa dulu, khilaf dulu dalam pendidikan dari waktu kecil. Makanya kita sekarang bermuhasabah diri awak, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kolbu anak-anak kita. Luar biasa ibu. Doa ibu, hati-hati tuh. Doa ibu. Lalu doa. Iya, doakan tulus, yang tulus ikhlas. Doanya terkabulkan. Ya Bu ya. Karomah di dunia, kan nyanyi dulu tuh. Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibu sangat beda dengan ayah. Ibu 3 kali. Ya Rasul, kepada siapa aku berbakti? Umuka, ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Allahumma fillah warhamha. Allahumma fillah warhamha. Saya ingat ibu saya, Bu. 2019 kemarin beliau. Ya. Makanya saya jarang pulang, Ibu. Karena tidak ada yang akan ditengok di kampung lagi. Lagi keponakan bilang, pulanglah Om, Cik. Nang kadi tingkek dah dulu dah. Ibu, mohon doakan ibu. Doa ibu itu mustajabah. Allah pasti jawab. Jangan putus asa. Ya Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, mungkin demikian saja karena sebentar lagi kita mau asar sepertinya.